Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I'm fine, sir. Thank you. I'm fine. Okay, nice to meet you. I hope we can study mathematics well. Ya. Jadi semoga kita bisa belajar matematika dengan baik, walaupun kondisi masih tetap seperti ini, masih PPKM, harus tetap semangat belajar. Oh iya, ada yang sudah diajukan untuk mengikuti lomba asa otak? Sudah? Oke, jadi kebetulan yang diminta membuat soal matematika adalah saya untuk kelas 10, 11, 12. Materi sudah pernah saya ajarkan, jadi nanti pelajari ulang yang pernah saya ajarkan. Ya, ada yang soal cerita, ada yang tidak. Sebelum kita mulai, seperti yang sebelumnya, saya coba munculkan game. Game ini sudah apa belum? Belum, Pak, belum. Belum, oke. Jadi ini ada 3 kanibal, ada 3 misionaris yang harus pindah semuanya ke ke daratan kiri melalui danau ini. Nanti 2 orang, ya, ada yang mendayung, ada yang numpang saja. Ketika misionaris ini kalah jumlah dengan kanibal, maka misionaris ini akan dimakan oleh kanibal. Maka sebaiknya bagaimana langkah kita? Saya kecilkan sedikit suara ini untuk gamenya ya. Kira-kira bagaimana? Itu kanibalnya bisa dipindah kan ya, Pak? Iya, kanibal juga dipindah. Kira-kira bagaimana? Kanibalnya aja yang dipindah, yang manusia Kanibalnya biasanya. dipindah dulu. Oke, ini idenya Widyadana. Karena harus ada yang tetap mendayung ke daratan kanan, maka ini juga. Langkah berikutnya kira-kira apa yang naik perahu ini? Kanibalnya? Kanibalnya tetap, oke. Turunkan 1. Otomatis hati-hati. Kalau ini misionarisnya dimasukkan 1, otomatis dimakan nanti. Berarti kanibalnya turunkan. Misionaris ini dua-duanya masuk. Karena nanti di daratan kanan sama-sama 1, di daratan kiri juga nanti sama-sama 2 gitu ya. Misalkan kalau ini misionaris 1 ini ditinggal, maka misionaris yang ini akan dimakan karena kalah jumlah dengan kanibal. Maka bagaimana? Kanibalnya dinaikkan lagi. Oke. Kanibalnya dimasukkan lagi. Yang diturunkan adalah yang Kanibal. Misionarisnya masuk. Ini sekarang di daratan kiri menang jumlah misionarisnya, jadi aman. Tapi ini kalau kembali ke kanan berbahaya gitu ya. Jadi sebaiknya ini turunkan juga misionarisnya. Kanibalnya tinggal menjemput antek-anteknya gitu ya. Jadi pernah anak-anak waktu saya diminta mendampingi anak-anak yang olimpiade matematika di ITS Surabaya, dimunculkan game ini yang bisa mengerjakan silakan maju kemudian dapat hadiah gitu ya. Jadi
Kalau kelas yang sudah pernah saya ajar, saya tunjukkan ini bisa. Cuman waktu itu anaknya nggak berani Pak, sungkan Pak. Nah, ngapain nggak apa-apa gitu ya. Toh hanya permainan gitu ya. Kalau ingat dan dapat hadiah, alhamdulillah. Jadi seperti itu, bagaimana strategi kita untuk semuanya dapat berpindah ke daratan kiri tanpa ada yang dimakan. Oke, untuk game yang berikutnya nantinya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Seingat saya ada satu soal ya yang saya minta kalian ngerjakan. Betulkah? Iya. LKS halaman 10 nomor 2A ya. Tapi kalau pada LKS itu nilai mutlak dari X ditambah 1 lebih dari negatif 4. Waktu itu saya minta ditambahi ada sama dengannya. Lebih dari sama dengan negatif 4. Jadi itu seperti nanti bentuk yang keempat. Waktu itu bentuk keempat belum saya beri petunjuk, tapi langsung saya beri soal. Di langkahnya sama. Saya ulangi lagi sedikit. Ini bentuk yang pertidaksamaan. Kalau kurang dari, di layar terlihat ya? Terlihat. Pak. Oke. Kalau kurang dari, berarti langsung tulis nilai mutlaknya hilangkan, taruh di tengah, tapi kurang dari P tetap. Kemudian tanda sebelah kirinya, itu nanti lebih dari, tapi secara tanda lihatnya kan kurang dari, tapi nanti bacanya kalau dari tengah, lebih dari. Negatifkan. P-nya ini dinegatifkan. Jadi kalau di sini nilai mutlak dari X ditambah 4 kurang dari 6, maka di tengahnya adalah X ditambah 4 lebih dari 6 ini dinegatifkan. Jadi negatif 6 kurang dari sesuai 6. Nanti karena tengah ini kita butuh hanya X-nya untuk menghilangkan ditambah 4, maka harus dikurangi 4. Kalau yang tengah dikurangi 4, yang kiri juga dikurangi 4, yang kanan juga dikurangi 4. Nanti sampai ketemu yang tengah itu tinggal X saja. Begitu juga dengan yang kurang dari sama dengan. Jadi kalau kurang dari maupun kurang dari sama dengan langkahnya sama. Jadi tambahkan yang di kiri itu negatifkan. Negatif dari ini, negatif Q. Kalau tandanya di sini tertulis kurang dari sama dengan kalau dibaca dari kiri. Tapi karena kita baca dari tengah, nanti bacanya adalah CX ditambah D lebih dari sama dengan negatif Q. Kurang dari sama dengan Q. Kemudian yang ketiga yang lalu, kalau lebih dari, itu tidak seperti yang tadi ngerjakannya berbeda. Kalau lebih dari kita gunakan versi negatif positif. Kalau versi negatif, ya. Kalau versi negatif awalnya boleh ditulis seperti ini. Awalnya seperti konsep dasar waktu persamaan nilai mutlak. Jadi ini boleh di negatif, buka kurung. Ini sesuai soal. Ya. Jadi sesuai konsep kalau lebih dari ya, kalau lebih dari sesuai konsep nilai mutlak dasar yang dulu waktu persamaan nilai mutlak bentuk negatif positif. Kalau negatif berarti negatif buka kurung dari yang dinilai mutlak, kemudian sesuai soalnya lebih dari R. Kalau ruas kiri dikalikan negatif 1, maka negatifnya hilang. Kalau di ruas kanan R dikalikan negatif 1, maka jadi negatif R. Tapi tandanya berbalik kalau dikalikan negatif. Ya, hati-hati itu. Sedangkan kalau versi yang positif, tetap yang di dalam nilai mutlak ditulis ulang sesuai lebih dari R. Tinggal mengerjakan. Ini dulu sudah. Jadi ini boleh di ini kan dulu ya. Ini boleh di negatif buka kurung. Jadi supaya konsep kalian waktu persamaan dengan pertidaksamaan sama. Supaya enggak bingung.
Jadi seperti itu. Kalikan negatif dari positif. 3 dikalikan negatif, jadi negatif 3 tapi berbalik tanda. Nah, untuk konsep yang D, yang ada sama dengannya, lebih dari sama dengan konsep yang C itu tadi. Negatif, kemudian positif. Contoh, waktu itu saya minta kalian mengerjakan, kita bahas bersama. Soalnya adalah ini. Nilai mutlak dari X ditambah 1 lebih dari sama dengan negatif 4. Kalau bentuk yang negatif berarti negatif buka kurung dari yang di dalam nilai mutlak. X ditambah 1 lebih dari sama dengan negatif 4. Kalau ruas kiri dikalikan negatif, maka negatif sama kurungannya boleh dihilangkan. Negatif 4 dikalikan negatif, maka jadi positif 4. Tapi tandanya jadi berbalik. Lebih dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan. Kemudian 1 ini kan di kiri penjumlahan. Kalau pindah ke ruas kanan, berarti pengurangan. 4 dikurangi 1, jadi 3. Maka X kurang dari sama dengan 3. Itu versi yang negatif. Berikutnya kalau versi yang positif, maka yang di dalam nilai mutlak itu tinggal copy paste saja. X ditambah 1 lebih dari sama dengan negatif 4. Kemudian X lebih dari sama dengan, di sini di kiri ini ditambah 1. Kalau pindah ke ruas kanan berarti dikurangi 1. Hutang 4, hutang lagi 1. Hutangnya jadi negatif 5. Dari dua bentuk itu tadi, kalau kita taruh di garis bilangan, di sini ada 3, kemudian ada negatif 5. Berarti yang lebih kecil negatif 5. Jadi di sini saya buat garis bilangan, yang lebih kecil itu taruh di kiri. Yang lebih kecil taruh di kiri. Yang lebih besar taruh di sebelah kanan. Kali ini nanti saya berikan ke kalian seperti biasa. Kemudian boleh dari yang kiri dulu, yang negatif dulu, boleh dari yang positif dulu, terserah nanti. Misalkan saya dari yang kiri dulu. X kurang dari sama dengan 3. Kalau kurang dari itu semakin ke kiri atau semakin ke kanan pada garis bilangan? Ke kiri. Semakin ke kiri gitu ya. Berarti kalau 3-nya di sini kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3 itu kan boleh 2, boleh 1 gitu kan ya. Boleh 0, boleh negatif 1, boleh negatif 2. Berarti semakin ke kiri. Berarti ini saya tandai warna biru. Jadi ke arah kiri. Kemudian yang positif, X lebih dari sama dengan negatif 5. X lebih dari sama dengan negatif 5. Kalau lebih dari, berarti semakin ke kanan, semakin besar. Berarti yang merah ini, arahnya saya buat ke kanan. Dari situ, dari gambar garis bilangan ini, kalau menggunakan yang biru, yang daerah ini, kan daerah ini hanya memenuhi untuk daerah biru saja. Berarti daerah yang ini, X kurang dari 3. Sedangkan daerah yang kanan ini, itu hanya memenuhi dari yang X lebih dari sama dengan negatif 5. Sedangkan daerah tengah ini memenuhi dua-duanya. Memenuhi yang biru maupun yang merah. Berarti memenuhi yang X kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, dan juga memenuhi X lebih dari sama dengan negatif 5. Jadi cari yang memenuhi kedua-duanya. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Sehingga kalau menuliskan himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal, X dengan syarat, tinggal naruh. Yang kiri taruh di kiri negatif 5, yang kanan tetap di kanan 3. Di tengah-tengahnya diberi simbol X. Karena di antaranya maka simbolnya sama-sama kurang dari sama dengan.
Simbolnya sama-sama kurang dari sama dengan. Tapi membacanya, kalau dari tengah, X lebih dari sama dengan negatif 5, artinya kan ke kanan. Lebih dari sama dengan negatif 5. Kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Berarti kan stop sampai di 3. Kayak gitu. Jadi paling kecil jawabannya adalah negatif 5 karena ada sama dengannya. Maka negatif 5-nya ikut. Paling besar jawabannya 3. Karena di sini masih ada sama dengannya. Maka 3-nya juga masih ikut. Hati-hati ketika proses membuatnya ya. Ketika di sini soalnya ada sama dengannya, maka yang di dalam lingkaran itu diarsir. Tapi kalau misalkan seperti ini, lingkarannya itu lubang, maka 3 itu tidak pakai sama dengan. Hanya seperti ini. Ya. Ketika yang di lingkarannya di angka 3 itu, misalkan di sini itu, misalkan di sini itu kurang dari saja, tidak pakai sama dengan. Kalau kurang dari saja, tidak pakai sama dengan, maka lingkarannya tengahnya tidak perlu diarsir. Biarkan tengahnya kosong, buat lingkaran gitu aja. Artinya apa? Kalau seperti ini, X kurang dari 3, berarti 3 tidak termasuk jawabannya. Karena tidak ada sama dengannya. Maka tengah-tengah lingkarannya tidak perlu diarsir. Sehingga 3 tidak ikut jadi jawabannya. Tapi karena di sini tadi soalnya ada sama dengannya, saya kembalikan. Maka di situ juga ada arsirannya. Di tengah-tengahnya tidak lubang. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oh, ada suara yang... Maaf Pak, bintang mute toh. Wah. Oke, saya mute all ya. Oke. Jadi nanti kalau misalkan mau bicara, tapi saya agak kurang suka mute semuanya seperti ini karena kalian harus angkat tangan gitu ya. Nanti kalau mau menjawab gitu. Oke. Kalau seperti ini suara terkesan saya hanya ngajar, tapi kalian tidak langsung bisa umpan balik, misalkan Pak tanya seperti ini kayak gitu. Jadi saya unmute aja. Jadi nanti silakan ini ya apa namanya angkat tangan atau langsung nyalakan mic-nya. Oke. Dari situ ada pertanyaan? Pak, berarti kalau misalnya kan Iya. ini kan negatif 4. Nah, itu kalau di cara yang negatif berarti jadi positif ya, Pak ya? Yang ini? Iya. Ya. Jadi negatif kalikan negatif kan jadi positif gitu ya. Jadi ini seperti konsep dasar waktu persamaan nilai mutlak yang awal dulu. Jadi supaya kalian tidak bingung antara persamaan dengan ketidaksamaan, kita buat cara yang sama saja. Gitu ya. Terutama untuk yang lebih dari sama dengan. Kalau untuk yang kurang dari sama dengan bisa diakali cara cepat seperti tadi. Langsung yang di kiri ditambahi dinegatifkan kayak gitu. Itu kalau bentuknya yang kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau yang lebih dari atau lebih dari sama dengan, gunakan cara positif negatif atau negatif positif. Pak, tapi saya nggak apa-apa kalau pakai yang cara yang kurang dari itu, Pak. Coba, kalau kita, apakah layar terlihat ya? Di layar masih terlihat ya? Kelihatan, Pak. Oke.
Apakah yang ini juga masih kelihatan di layar? Tidak. Masih. Oke, saya share screen yang satunya lagi. Misalkan ada temannya yang mencoba menggunakan konsep sama dengan yang kurang dari sama dengan. Ini saya tulis di situ ya. Maka akan gini. Ini. Kemudian simbolnya juga. Tuh. Ini jadi 4. Tadi siapa yang nyoba mengerjakan seperti ini tadi? Nah, Naila atau? Iya, Pak. Saya Naila Salma. Naila, oke. Ya, misalkan mengerjakannya seperti ini. X ditambah 1, yang di tengah, simbolnya sama-sama lebih dari sama dengan. Kalau yang kiri negatif, yang kanan negatif 4, yang kiri berarti dinegatifkan, jadi positif 4. Kemudian untuk menghilangkan ditambah 1, diapakan Naila? Dikurangi 1. Betul. Dikurangi 1. Kalau yang tengah dikurangi 1, maka yang kanan dan kiri juga dikurangi 1. Sehingga kalau saya copy paste, yang tengah tinggal X saja, yang kiri tinggal, hasilnya berapa ini? Hutang 4, hutang lagi 1? Negatif 5. Negatif 5, betul. Yang ini, 4 kurangi 1? 3. Apakah Naila sampai di sini selesai? Iya, Pak. Nah, sebaiknya kalau menggunakan cara seperti ini, dibalik sekarang. Karena kenapa? Bacanya ini repot. Coba perhatikan bacanya. X kurang dari sama dengan 3 lebih dari sama dengan 5. Itu di matematika agak rancu. Sehingga di copy lagi, kita copy, kita paste, dibalik. Negatif 5-nya ditaruh di kiri, 3-nya taruh di kanan, tapi tandanya dibalik. Jadi tandanya kurang dari sama dengan. Seperti itu. Jadi kalau pakai cara yang sama dengan yang kurang dari, boleh, ya boleh. Tapi di hasil akhir nanti dibalik. Yang kanan ini taruh di kiri, yang kiri taruh di kanan, kemudian tanda lebih darinya, lebih dari sama dengannya diganti kurang dari sama dengan. Kenapa? Bacanya enak sekarang. X lebih dari sama dengan negatif 5. Berarti ke arah kanan. Kalau seperti yang garis bilangan tadi. Coba saya copy paste dulu. Saya grup dulu. Jadi seperti ini nanti. Lebih dari sama dengan negatif 5, berarti ke arah kanan. Kurang dari sama dengan 3, berarti stop sampai di 3. Berarti yang saya arsir hitam ini saja jawabannya. Daerah penyelesaiannya gitu ya. Itu akan sama dengan yang seperti Naila maksud. Tapi kalau seperti ini, nanti gambarnya agak ribet. X kurang dari sama dengan 3, berarti 3-nya ke kiri gitu ya. Berarti boleh 3-nya ke kiri. Lebih dari sama dengan negatif 5. Berarti artinya dibatasi paling kecil itu negatif 5. Jadi secara gambar sama, tapi sebaiknya dibalik seperti ini. Negatif 5 yang di kanan pindahkan ke yang kiri. 3 yang di kiri pindahkan ke yang kanan. Dan tanda lebih dari sama dengan itu rubah menjadi kurang dari sama dengan. Jadi di penulisan matematika tidak afdol atau jarang ada penulisan yang bentuk seperti ini. Selalu digunakan yang bentuk ini. Karena dia di antara negatif 5 dengan 3. Kiri dulu baru yang kanan.
Kalau yang ini secara garis bilangan dari kanan ke kiri. Jadi kesepakatan dari dulu memang untuk garis bilangan kiri baru ke kanan kayak gitu. Supaya bacanya sesuai. X lebih dari sama dengan negatif 5, kurang dari sama dengan 3. Dari sini menurut kalian lebih mudah yang mana? Yang kemarin atau yang pakai yang ini? Halo? Yang cara pertama tadi. Yang negatif positif ya. Jadi Iya. nantinya saya serahkan ke kalian, kalian lebih memahami menggunakan cara yang mana, silakan gunakan itu. Selama masih menggunakan konsep matematika, tidak ngawur itu ya, itu kami izinkan. Gitu ya. Jadi tidak harus Pak Andri ngajarkannya seperti ini, saya harus nurut seperti itu, tidak. Kalau memang ada cara yang lain yang sesuai kaidah matematika, masih kami izinkan, gitu ya. Tidak kami salahkan. Jadi ini saya tulis, saya copy paste tetap ke yang tadi, gitu ya, sebagai bahan untuk cara yang kedua. Saya tulis di bawahnya sini. Ini. Saya copy paste ke situ. Saya tunjukkan supaya rata. Ini baru nanti nulis himpunan penyelesaiannya seperti itu. Kalau bentuk yang seperti ini boleh tidak digambar garis bilangan karena sudah kelihatan gitu ya. Tetapi kalau yang bentuk negatif positif ini harus digambar. Kenapa? Supaya kelihatan bentuknya. Kalau bentuk yang negatif positif harus digambar. Nanti tidak harus pakai pulpen warna-warni seperti ini, tidak. Ini hanya untuk memudahkan kalian melihatnya. Gitu. Saya beri kode tulisan di sini. Ini yang biru. Yang lebih dari sama dengan itu yang merah. Ini saya tulis cara pertama gitu ya. Cara yang pertama ini kalau menggunakan cara yang kedua, ya. Jadi kalian lebih paham yang mana, silakan nanti gunakan yang itu. Sampai di sini bisa dipahami? Pak, maaf mau tanya. Oke. Kalau misalnya kan kalau diganti-ganti tempatnya itu tanda pertidaksamaannya juga harus diganti ya? Iya. Buktinya ini ya, buktinya ini. Buktinya ini apakah kenapa kalau dibalik diganti gitu ya? 2 kurang dari 3. Dengan ya. 2 kurang dari 3. Betul kan ya itu ya? 2 kurang dari 3. Kalau sekarang saya balik, 3-nya yang saya taruh di kiri, 2-nya saya taruh di kanan. Apakah 3 kurang dari 2? Tidak. Salah kan ya? Maka tandanya juga harus dibalik. Agar betul gitu ya. Kalau yang atas tadi sudah betul, 2 kurang dari 3. Artinya kan 3 lebih besar dari 2. Maka kalau dibalik 3 lebih dari 2. Bukan tandanya sama, tidak. Jadi kalau ditukar kiri ke kanan, kanan ke kiri, tandanya juga dibalik. Kalau kurang dari jadi lebih dari, kalau lebih dari jadi kurang dari. Ini pembuktiannya. Sehingga jangan seperti di SD, kalau gini itu selalu lebih kecil gitu ya. Ini selalu lebih besar, karena kalau membaca dari kiri ke kanan. Ketika dari kanan ke kiri nanti akan salah. Yang lebih besar yang mana? Yang membuka. Yang membuka seperti ini buka kan ya. Anggap aja ini mulutnya. Buka kemana? Itu yang lebih besar. Oh 3 berarti lebih besar. Ini juga 3 lebih besar. Seperti itu. Sampai di situ
Bisa dipahami? Bisa. Oke. Berikutnya saya lanjutkan. Berikutnya kalau penyelesaian pertidaksamaan, nilai mutlak ruas kiri dan kanan. Jadi ada ruas kiri yang nilai mutlak, ruas kanan juga bentuk nilai mutlak. Juga ada 4 versi, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Tentang penjumlahan atau pengurangan itu nanti tergantung soalnya. Ya. Tentang penjumlahan atau pengurangan itu tergantung soal yang diberikan. Oke. Sekarang contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 2 kurang dari nilai mutlak X dikurangi 8. Ini enggak, apakah saya buat dari LKS? Tidak. Ya. Nanti ditambahkan. Ya. Cara yang pertama, ya, ini ruas kiri dan ruas kanan sekarang nilai mutlaknya. Cara yang pertama, kedua ruas dikuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan, berarti ya depan ini dikurungi dikuadratkan, tandanya tetap. Ruas kanan ini juga dikurungi dikuadratkan. Kenapa Pak? Kalau kedua ruas dikuadratkan itu boleh sesuai kaidah matematika. Ingat, negatif 2 kalau dikuadratkan itu 4, 2 kuadrat itu juga 4. Padahal konsep dari nilai mutlak itu bisa positif, bisa negatif. Ketika baik negatif maupun positif dikuadratkan akan menghasilkan nilai yang sama. Sehingga boleh kalau kedua ruas dikuadratkan. Masih ingat bentuk yang dulu kan ya, yang pernah saya ajari agak awal-awal dulu. Kalau depan dikuadratkan, saya perbesar layar. Kalau depan dikuadratkan, X dikuadratkan, X kuadrat. Atau saya hilangkan dulu. Saya hapus dulu. Saya ketik ulang. Depan dikuadratkan, maka X kuadrat. X kuadrat. 2 kali depan kali belakang, atau boleh juga dibalik, 2 kali belakang dulu, 2 kali 2, 4. 4 kalikan X, berarti 4X. Berarti ditambah 4X. Kemudian belakang dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4. Sampai di situ bisa dipahami? Itu yang masih ruas kiri. Bisa, Pak. Oke. Sekarang kalau yang ruas kanan, bagaimana? Ruas kanan. Depan dikuadratkan berarti X kuadrat. X kuadrat, betul. Kemudian 2 kali belakang kali depan. 2 kalau dikalikan negatif 8? 6X. 2 kalau dikalikan negatif 8? Negatif 16. Negatif 6. Negatif 16 kalikan X, gitu ya. Jadi ulangi, 2 dikalikan negatif 8, negatif 16 kalikan X, berarti negatif 16X. Terakhir, belakang dikuadratkan, negatif 8 dikuadratkan, negatif kali negatif? Positif. 8 kuadrat? 64. Sampai di situ bisa dipahami? Pak, saya nggak paham yang 16. Min 16X, Pak. Oke. Ulangi. Saya ulangi dari depan ya, nggak apa-apa. Depan dikuadratkan.
X dikuadratkan, maka X kuadrat. 2 dikalikan belakang, dikalikan depan. 2 dikalikan 2, 4. 4 dikalikan X, 4X. Karena positif, maka penjumlahan. Kemudian belakang dikuadratkan. Positif 2 dikuadratkan. Positif kali positif kan tetap positif ya. Berarti penjumlahan 2 kuadrat itu 4. Kemudian yang ruas kanan, depan dikuadratkan. X dikuadratkan, X kuadrat. 2 kali belakang kali depan. 2 dikalikan negatif 8, negatif 16. Dikalikan X, negatif 16E. Kemudian belakang dikuadratkan. Berarti 8 itu nggak dikuadratkan ya Pak? Kalau pas Bukan, dikalikan yang X dikuadratkan gitu. itu yang belakang ini. Yang belakang. Yang tengah itu ada dulu. Jadi 2 dikalikan belakang, kalikan depan. Jadi boleh kalikan yang depan dulu, baru yang belakang, boleh kalikan yang belakang dulu. Mungkin enak yang belakang dulu, karena di sini angka. Gitu ya. 2 dikalikan negatif 8, negatif 16, kalikan X. Berarti negatif 16X. Belakang dikuadratkan, negatif 8 dikuadratkan. Negatif kalikan negatif, positif. 8 dikuadratkan, 64. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian jadikan satu ruas semuanya. Jadikan satu ruas semuanya ke kiri misalkan. Di ruas kiri ada X kuadrat. Di ruas kanan juga ada X kuadrat. X kuadrat yang di ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Positif X kuadrat jadi negatif X kuadrat. 4X-nya tetap. Negatif 16X ini, negatif 16X ini, kalau kita pindahkan ke ruas kiri, negatif akan jadi positif. Maka jadi ditambah 16X. 4 yang di kiri ini tetap. Positif 64 yang di ruas kanan, kalau kita pindahkan ke ruas kiri, maka akan jadi negatif 64. Tandanya tetap kurang dari, karena yang ruas kanan tadi sudah pindah semua ke ruas kiri, maka ruas kanan tinggal 0. X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. 4X ditambah 16X itu 20X. 4 dikurangi 64, negatif 60. Kurang dari 0. Negatif 60 kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif 60. Maka X sama X kurang dari 60 dibagi 20. 3. Sehingga tinggal nulis himpunan penyelesaiannya X dengan syarat sesuai itu. Tinggal nulis lagi X kurang dari 3 untuk X elemen bilangan real. Sampai di situ ada pertanyaan? Jadi jangan sampai salah mengkuadratkan ini. Kalau sudah salah mengkuadratkan ini, akan nilainya salah. Yang bawah-bawah. Itu cara yang pertama. Coba perhatikan cara yang kedua. Konsep dasar nilai mutlak yang awal dulu, bahwa bentuk nilai mutlak itu bisa positif, bisa negatif. Kalau sekarang ruas kiri dan ruas kanan itu bentuknya nilai mutlak, maka nanti saya bedakan ada yang kiri, ada yang kanan. Yang pertama, bentuk yang pertama, kalau yang kiri positif, yang kanan juga positif, maka tanda nilai mutlaknya dihilangkan semuanya. Sehingga X ditambah 2 kurang dari X dikurangi 8. Saya tulis di situ. Yang sama-sama X, yang ada X-nya pindahkan ke ruas kiri. Berarti X yang di ruas kanan ini pindahkan ke ruas kiri. Jadi dikurangi X. Kurang dari negatif 8-nya tetap, ditambah 2 pindah ruas jadi dikurangi 2. Ruas kiri ternyata apa? X dikurangi X habis. X dikurangi X itu 0.
kurang dari, ini berapa hasilnya ini? Negatif 8 dikurangi 2 itu berapa? 10. Negatif 10, betul. Tapi di sini tidak bisa menentukan X-nya. X tidak dapat ditentukan nilainya. Kenapa? Karena di sini X dikurangi X habis. Tidak bisa menemukan nilai X. Maka ini tidak dipakai. Ya. Kemudian ini saya hapus dulu. Itu bentuk yang kiri positif, yang kanan juga positif. Bentuk yang kedua. Ketika yang kiri positif, yang kanan negatif. Berarti kalau ini positif, berarti nilai mutlaknya hilangkan. Tinggal X ditambah 2, kurang dari tetap. Yang kanan ini dinegatifkan. Berarti negatif, buka kurung, X dikurangi 8. Tetap tinggal copy paste. Ruas kiri X ditambah 2, kurang dari. Negatif ini kalikan ke dalam masing-masing. Negatif dikalikan X, negatif X. Negatif dikalikan negatif 8, jadi positif 8. X ini turun. Negatif X yang di ruas kanan, pindahkan ke ruas kiri. Dikurangi X atau negatif X, pindahkan ke ruas kiri. Maka jadi positif X atau ditambah X. Kurang dari tetap 8 tetap di ruas kanan. Ditambah 2 yang di kiri ini, pindahkan ke ruas kanan. Maka jadi dikurangi 2. X ditambah X itu 2X. Kemudian 8 dikurangi 2, 6. Sehingga X-nya 6 dibagi 2, 3. Dari sini bisa ditentukan nilainya, yaitu X kurang dari 3. Lanjut. Kalau bentuk yang ketiga adalah yang kiri negatif, yang kiri ini negatif, sedangkan yang kanan positif. Yang ini negatif, berarti negatif, buka kurung, X ditambah 2, kurang dari X dikurangi 8. Sekarang negatifnya ini kalikan ke dalam. Negatifnya ini kalikan ke dalam. Negatif kalikan X, negatif X. Negatif dikalikan 2, negatif 2. Tetap kurang dari X dikurangi 8. X yang di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, berarti jadi negatif X. Sedangkan yang negatif X yang ini tetap turun aja. Yang di ruas kanan negatif 8-nya tetap. Di ruas kiri tadi ada dikurangi 2, pindah ruas jadi ditambah 2. Hutang 1X, hutang lagi 1X. Hutangnya jadi 2X. Kurang dari. Hutang 8 mengembalikan 2. Hutang 8 mengembalikan 2. Hutangnya jadi 6. Hutang 8 hutang 8 mengembalikan 2. Maka jadi negatif 6. Sehingga X, hati-hati di sini, negatif bagi negatif positif. Berarti 6 bagi 2 3. Tapi kenapa kok berbalik tanda? Dari kurang dari menjadi lebih dari, gitu ya. Coba saya munculkan dulu di sini saja. Saya buka lagi, gitu ya. Kalau misalkan ada gini, negatif 3X lebih dari 12. Negatif 3X lebih dari 12. Kalau kita mencari X saja, berarti kan 12 dibagi dengan negatif 3. 12 dibagi negatif 3 berapa? Negatif
4. Coba sekarang perhatikan. Lebih dari negatif 4, apakah 1 itu termasuk? Termasuk. Termasuk. Berarti 1 boleh saya ganti, X itu boleh saya ganti 1 kan ya? Sekarang kalau saya masukkan ke sini, saya masukkan ke soalnya, ya. Negatif 3 dikalikan 1. X-nya tadi kan benar kalau X-nya diganti 1 karena termasuk. X-nya diganti 1. Negatif 3 dikalikan 1, negatif 3 kan ya? Negatif 3, kalau dikalikan 1 kan hasilnya negatif 3. Apakah benar kalau negatif 3 itu lebih dari 12? Salah. Salah. Maka ketika pembaginya negatif, maka tandanya jadi berbalik. Kalau pembaginya negatif, ya, tidak perlu dilihat yang dibagi. Kalau pembaginya negatif, kan pembaginya negatif 3 ini. Kalau pembaginya negatif, maka berbalik tanda. Lebih dari jadi kurang dari. Kalau misalkan di sini kurang dari, jadi lebih dari. Ini mengikuti. 12 dibagi negatif 3, negatif 4. Betulkah? Coba sekarang. X kurang dari negatif 4. Apakah negatif 10 termasuk? Termasuk. Termasuk. Kalau X-nya saya ganti negatif 10, kita coba di situ. Negatif 3 dikalikan negatif 10. Negatif kali negatif, positif. Kan ya? 3 kali 10, itu 30. 30 lebih dari 12. Betul kan ya? Betul. Jadi sekali lagi, ketika pembaginya negatif, maka tandanya dibalik. Kalau lebih dari jadi kurang dari, kalau kurang dari jadi lebih dari, kalau ada sama dengannya, maka juga ada sama dengannya. Oke, saya kembalikan ke yang tadi. Maka negatif X kurang dari negatif 6. Sehingga X sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif. 6 bagi 2, 3. Tapi tandanya dibalik. Yang awalnya kurang dari jadi lebih dari. Nanti kenapa ini tidak dipakai? Nanti setelah ini. Kemudian bentuk yang keempat. Ini belum tak tulis. Bentuk yang keempat. Ketika ruas kiri negatif, ruas kanan juga negatif. Gitu ya. Berarti ruas kiri negatif, negatif buka kurung. X ditambah 2, tetap tandanya kurang dari. Ruas kanan juga dinegatifkan, berarti negatif buka kurung. X dikurangi 8. Ini saya taruh bawahnya aja, halaman berikutnya. Negatif kalikan X, negatif X. Negatif kalikan 2, negatif 2. Kurang dari tetap. Negatif dikalikan X, negatif X. Negatif dikalikan negatif 8, positif 8. Negatif X yang di kiri tetap, negatif X yang di kanan pindah ruas ke kiri jadi positif X. 8 yang di ruas kiri tetap, kemudian negatif 2 yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi ditambah 2. Hutang 1X kembalikan 1X, habis. Ruas kiri 0, tapi ruas kanan 10. 0 kurang dari 10, benar. Ya kan? Tapi X-nya kan tidak dapat ditentukan, karena X-nya hilang. Gitu ya. Maka ini juga tidak dipakai. Sedangkan ini tadi kenapa kurang tepat? Karena tidak berlaku pada soal. Kita coba. Kalau lebih dari 3. Saya masukkan dari situ. Sorry. Lebih dari 3, mau angka berapa? Supaya tidak terkesan, oh Pak Andri nyoba angka itu supaya nanti tidak berlaku gitu. Coba, lebih dari 3 minta angka berapa? 7, Pak. 7. Jadi X-nya diganti 7 gitu ya?
Kita coba masukkan di situ. Betulkah dia? Saya beri tanda panah. Maka panah di matematika itu artinya maka. Saya copy dulu ini. Paste. X-nya minta diganti 7. Setiap X diganti 7. Lagi. Kita selesaikan. Yang kiri ini 7 ditambah 2 berapa? 9. Nilai mutlak dari 9. Ya. Tetap 9 kan ya? Kalau positif tetap positif. Kalau negatif nanti dipositifkan. Dirubah jadi positif. Kurang dari, ya, nilai mutlak dari 9 itu tetap 9. Kurang dari 7 dikurangi 8 berapa? -1. Negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 berapa? 1. 1. Apakah betul sekarang 9 itu kurang dari 1? Salah. Salah. Stylenya saya ubah ke teks. Seperti itu. Maka ini tidak berlaku. Gitu ya. Maka X lebih dari 3 itu tidak berlaku. Sehingga kalau digambarkan seperti ini juga tidak tepat kalau yang lebih dari 3. Gitu ya. Jadi yang lebih dari 3 tidak perlu digambar. Karena yang berlaku tadi hanya yang kurang dari 3. Berlakukah? Coba kita. Kurang dari 3 minta angka berapa? Supaya tidak terkesan saya merekayasa. Oke. Boleh? Angka 1. 1. Misalkan X-nya diganti 1. Begitu tadi. Kalau X-nya diganti 1. X-nya diganti 1. Setiap X diganti 1. 1 ditambah 2 berapa? 3. Nilai mutlak dari 3? 3. Tetap 3. 3 kurang dari 1 dikurangi 8? Negatif 7. Negatif 7 dinilai mutlak kan? Nilai mutlak dari negatif 7? 7. 7. Apakah ini benar? Benar. Nah, 3 kurang dari 7 itu kan benar. Sehingga yang berlaku ternyata hanya X kurang dari 3. Sehingga himpunan penyelesaian X dengan syarat X kurang dari 3 untuk X elemen bilangan ini. Sampai di situ. Jadi sudah saya ajarkan 2 cara yang pertama dan juga cara yang kedua. Cuman cara yang kedua panjang gitu ya. Kemudian ada 4 bentuk, kemudian ternyata nggak bisa dipakai jawabannya. Dari 4 itu hanya 1 yang terpakai. Sudah? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang saya pakai angka mana? 2x berarti. Oh, ini. Coba lihat LKS halaman 10. Coba lihat LKS halaman 10. Yang nomor 3A. Kalau yang di buku paket langsung bentuk yang lebih aneh, yang lebih susah lagi. Dasarnya dulu, yang
mudah dulu, baru nanti yang mengarah ke yang susah. Silakan dicoba di buku tulisnya atau di kertas coret-coretan latihan ini yang saya munculkan di layar. Nilai mutlak dari 2x dikurangi 5 kurang dari sama dengan x ditambah 1. Yang mau menggunakan cara yang pertama, kedua ruas dikuadratkan boleh. Mau menggunakan bentuk 4 bentuk positif dan negatif juga boleh. Kalian lebih paham yang mana, silakan gunakan yang itu. Ini soal yang di LKS halaman 10 nomor 3A. Silakan dicoba. Yang sudah ketemu nanti silakan bilang ya. Recording in progress. Terima kasih. Oke, sebelum saya mulai pelajaran, saya mau memberikan Butuh layar yang tadi supaya bisa ini saya munculkan di layar ya. Jadi kalau misalkan Pak cara yang pertama tadi gitu ya.
Sudah? Oke. Mungkin kita bahas bersama saja biar lebih cepat nanti ya. Nih, coba perhatikan di layar. Ada yang menggunakan cara kedua ruas dikuadratkan? Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke. Pak Vita nyoba pakai apa, Pak Vita? Yang dikuadratkan. Oke. Sudah ketemu jawabannya? Masih kurang dikit, Pak. Oke, silakan dilanjutkan dikit. Ada yang mencoba menggunakan bentuk positif negatif tadi? Saya, Pak, tapi kayaknya salah. Nggak apa-apa, nanti kita bahas ulang, bahas bersama. Dicoba Novita Ayu dulu sendiri, nanti kita bahas bersama. Tapi belum ketemu hasilnya, Pak. Nggak apa-apa, ya, dilanjutkan. 2x min 5 Sebentar, nanti dulu. Katanya belum selesai, coba diselesaikan dulu. Bentar. Oke, saya beri nyoba 1 menit lagi gitu ya. Setelah itu kita bahas bersama. Yang lomba asa otak siapa? Yang ditunjuk? Novita, Naila Salma, sama Intan, Pak. Novita, Naila Salma sama Niputu Intan. saya diminta buat soalnya uraian, jadi bukan pilihan ganda. Sudah saya berikan soal dan kunci jawaban ke panitia. Sudah? Baik, kita bahas bersama. Pak Vita. Iya. Pak Vita, Iya, bisa Pak. dengar saya? Oke. Bisa. Kan kedua ruas dikuadratkan ya, Pak Vita ya? Iya. Berarti 2x dikurangi 5 dikuadratkan, kurang dari sama dengan x ditambah 1 dikuadratkan. Kalau pengerjaannya Pak Vita? 2 kuadrat. Di sini apa? 2x kuadrat. Iya. Iya. Pak Vita 2x kuadrat. 2x, Ya, Pak Vita. 2 kuadrat. Oh, 2 kuadrat. Nah, Iya. 2 kuadrat berapa? 4.
Nah, langsung aja boleh ya. Oh iya. Jadi 2 kuadrat itu 4, langsung boleh. Kemudian berikutnya berapa Pak Vita? Habis itu min 20. Ya, betul. 2 kali negatif 5, negatif 10. Negatif 10 dikalikan 2, X gitu ya. Negatif Iya. 20X. Kemudian? Habis itu ditambah 25. Nah, betul. Tambah 25. Kurang dari sama dengan. Di layar lihat muncul ya? Muncul. Oke. Yang ruas kanan Pak Vita? X kuadrat. Ya, X kuadrat. Habis itu ditambah 1. Ditambah berapa? Ditambah 1. Sebelum itu, yang kayak tengah ini. Yang kayak tengah ini. 2 dikalikan belakang, dikalikan depan. 1X. 2 dikalikan 1 berapa? Oh iya. Salah, Pak. Iya. 2 dikalikan 1? 2. Berarti 2 kalikan 2 kalikan X. 2X. Kemudian belakang dikuadratkan ditambah 1. Jadi hati-hati ya. Yang biasanya lupa itu yang tengah ini loh. Yang biasanya lupa itu tengah. Rata-rata kebanyakan kadang-kadang kalau lupa langsung gini. Depan dikuadratkan, belakang dikuadratkan. Padahal yang tengah harusnya ada. Ini juga. Ya. Harusnya kan 2 kali belakang kali depan kayak gitu. Bukan depan dikuadratkan, belakang dikuadratkan, tengah ini hilang, bukan. Ya. Yang tengah itu ada 2 kalikan belakang kalikan depan. Kalau di sini salah, kemungkinannya ke bawah juga ada yang salah, ya kan ya. Ada yang mencoba menggunakan persamaan kuadrat kedua ruas dikuadratkan seperti ini? Saya Pak. Selain Pak Vita, ini Putu Intan ya. Ini Putu Intan. Selanjutnya bagaimana ini Putu Intan? Sama? Sama. 4. Sama dengan yang di layar saya seperti ini? Iya. Oke. Silakan lanjutkan Pak Vita. Langkah berikutnya bagaimana? Kok Pak Vita, ini Putu Intan. 4X kuadrat. Ya. X kuadrat. Ya. Kurangi 20. Suara saya perbesar. 4X kuadrat dikurangi X kuadrat, betul? Kurangi 20X. Dikurangi 20X. Dikurangi 2X. Dikurangi 2X, betul? Dikurangi 25, dikurangi 1. Dikurangi 25 atau ditambah 25? Oh, sorry Pak. Ditambah 25. Dikurangi 1. Ditambah 25, dikurangi 1, kurang dari sama dengan. Karena semuanya sudah pindah ke ruas kiri, maka ruas kanan tinggal berapa nih Putu? 0. Ini Putu Intan lahir di Bali? Di sini Pak. Oh, di situ aja. Oke. 4X kuadrat dikurangi X kuadrat berarti 3X kuadrat kan ya? Iya. Hutang 20X, hutang lagi 2X. Berarti hutangnya 22X. 25 dikurangi 1 jadi 24. Kurang dari sama dengan 0. Sampai di situ bisa dipahami untuk oleh semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Berikutnya, kalau kita cari pembuat 0 dulu, maksudnya pembuat 0 apa? Kita nyari X-nya itu sama dengan berapa? Gitu ya. Pertidaksamaan apapun, baik kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Jadi pertidaksamaan apapun, sementara untuk mencari pembuat 0 diganti sama dengan dulu. Oke. Berikutnya 3X kuadrat dikurangi 22X ditambah 24 sama dengan 0. Ini saya hilangkan dulu angkanya. Tiga X kuadrat berarti 3X dikalikan X. Ya. Dua bilangan kalau dikalikan itu hasilnya 24. Ada berapa kali berapa saja? 6 kali 4. 6 kali 4 atau 8 sebaliknya kali gitu ya.
8 kali 3 atau sebaliknya 12. 11 kali 2. 12 kali 2 juga 24. Bahkan juga bisa 24 dikalikan 1 gitu ya. Atau sebaliknya. Jadi kalau ada 4, kalau dibalik berarti ada 8 kemungkinan. Misalkan kita coba di sini itu yang 6 ya. Di sini yang 6. Di situ yang 4 misalkan. Ya, misalkan seperti itu. Kita cek sekarang. Depan dikalikan depan, kalau saya tulis di bawahnya saja. Kita cek sekarang. Depan dikalikan depan, artinya 3x dikalikan x. Berarti kan 3x kuadrat. Sesuai ya dengan atas ini. Kemudian depan dikalikan belakang. 3 dikalikan negatif 4. Berarti negatif 12x. Gitu kan? Lanjut. Belakang dikalikan depan. Negatif 6 dikalikan x. Berarti negatif 6x. Berikutnya. Belakang dikalikan belakang. Negatif 6 dikalikan negatif 4. Jadi positif 24. 3x kuadrat dengan ini sudah sama. Kemudian ini hutang 12x, hutang lagi 6x itu berapa? 18. Negatif 18x. Padahal di sini harus negatif 22x ya. Maka ini salah. Pemfaktorannya ini masih salah. Pemfaktorannya ini masih salah. Coba saya balik. Ini yang 6, ini yang 4 kan ya. Sekarang saya tukar. Di sini yang 4, di situ yang 6. Ini saya rubah. Saya tukar. Ini yang 4, di sana yang 6. Kita coba. Oke. Seperti tadi, depan dikalikan depan. Berarti 3x dikalikan x. Berarti 3x kuadrat. Depan dikalikan belakang. Jadi 3x dikalikan negatif 6, negatif 18x. Belakang dikalikan depan, negatif 4x. Kemudian belakang dikalikan belakang, positif 24. Kita cek. 3x kuadrat, oh sudah sama dengan itu. Hutang 18x, hutang lagi 4x berapa? Negatif 22x. Nah, sudah betul ini kan berarti ya. Ditambah 24, sudah betul. Berarti kalau sudah sama dengan yang atas ini, maka pemfaktoran yang ini sudah betul. Jadi kita harus milih. Pakai angka 8 dengan 3 atau sebaliknya. Ya. Yang di sini 8, di sini 3, atau ini yang 3, atau ini yang 8, atau 12 kali 2 gitu ya. Atau 4 dengan 6 seperti ini, kayak gitu. Ini kalau menggunakan cara pemfaktoran. Ketika kelas 9 ya, SMP sudah pernah diajarkan, tapi saya ajarkan ulang seperti ini. Kalau menggunakan pemfaktoran kadang-kadang kita harus menebak, menggunakan angka yang berapa. Berikutnya nanti, saya ajarkan juga menggunakan cara menggunakan rumus ABC. Sudah pernah dengar ini kan ya? Di SMP kelas 9 dulu? Sudah. Oke. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Dari sini, kalau kurungan yang depan itu sama dengan 0, kurungan yang depan itu sama dengan 0, atau simbol atau itu ini adalah simbol atau, kurungan yang belakang itu yang sama dengan 0. Jadi salah satu. Yang depan saja yang 0 atau yang kanan saja yang 0. Dari sini, kalau 3x sama dengan berapa? Dari situ, kalau 3x sama dengan 4. 4. Ya, 3x sama dengan 4. Kalau saya langsung, x sama dengan berapa?
Negatif 3. 4/3. Atau misalkan saya tulis dulu ya sementara gini. Kalau dari yang sini X sama dengan berapa? Kalau dari ini X sama dengan dari yang sini X sama dengan 6. 6. 6. Saya spasi dulu. Sehingga kalau 3X sama dengan 4, maka X sama dengan 4/3. Ini sudah ketemu gitu ya. Kalau misalkan ini menggunakan cara pemfaktoran. Berikutnya kalau yang bawah menggunakan cara rumus ABC. Sama persamaan kuadratnya saya copy paste. Saya taruh di situ. A itu koefisien dari X kuadrat. A adalah koefisien dari X kuadrat. Depannya X kuadrat berarti 3. Sedangkan B itu koefisien dari X. Kalau di sini pengurangan berarti artinya negatif 22. Kalau di sini penjumlahan jadi pakai angka depannya saja. Kalau ulangi, kalau negatif berarti kalau pengurangan berarti negatif ya. B-nya berarti negatif 22. Sedangkan C-nya konstanta. Konstanta itu yang tidak punya X. Karena di sini penjumlahan berarti positif 24. Ketika di sini pengurangan berarti negatif 24. Rumus ABC X12. Jadi biasanya X1 itu nanti bentuk pengurangan, ini yang pengurangan. Sedangkan X2 yang digunakan yang penjumlahan. Rumusnya adalah negatif B bisa ditambah bisa dikurangi akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi semuanya dengan 2A. Negatifnya tetap, B-nya tadi negatif 22, B-nya negatif 22 bisa ditambah bisa dikurangi akar dari B kuadrat, B-nya tadi negatif 22 dikuadratkan dikurangi 4 kali A, A-nya 3, C-nya 24. Dibagi 2A. A-nya tadi 3, jadi 2 kali 3. Negatif kali negatif positif, berarti 22. Bisa ditambah, bisa dikurangi. Akar dari negatif 22. Negatif kali negatif positif. 22 dikuadratkan 484 dikurangi 4 dikalikan 3 12 12 dikalikan 24 288 22-nya tetap ditambah bisa dikurangi akar 484 kalau dikurangi 288 itu 196. Akar 196 itu setara dengan atau sama dengan 14. Maka yang X1 kita pakai pengurangan. Berarti 22 dikurangi 14 dibagi 6. 22 dikurangi 14 itu 8. Berarti 8/6. Kalau disederhanakan dibagi 2 berarti 4/3. Sedangkan yang X kedua kita pakai yang penjumlahan. Berarti 22 ditambah 14 dibagi semuanya dengan 6. Seperti ini. 22 ditambah 14, 36. Dibagi 6, pas 6. Sama kan hasilnya ya? 6, 4/3 atau 6. 4/3 atau 6. 4/3 atau 6. Sama jawabannya. Karena di situ tadi pertidaksamaan. Karena pertidaksamaan ya, jadi di sini tadi masih pertidaksamaan, soalnya adalah pertidaksamaan, maka dilanjutkan. Di situ tadi ada 4/3 sama 6. 4/3 otomatis lebih kecil daripada 6. Berarti yang lebih kecil taruh yang di sebelah kiri.
Yang lebih kecil taruh yang di sebelah kiri. Saya buat lingkaran, tengahnya saya arsir karena tadi soalnya ada sama dengannya. Berarti diarsir, tidak lupa. Ada 3 daerah. Saya sinikan dulu aja. Ada 3 daerah. Daerah kirinya 4/3. Daerah tengah-tengah antara 4/3 dengan 6. Dan juga daerah sebelah kanannya 6. Atau lebih dari 6. Kalau ini kurang dari 4/3, ini antara 4/3 dengan 6. Kalau daerah sini lebih dari 6. Yang paling mudah kita coba angka 0. Apakah harus 0, Pak? Tidak. Boleh 1 juta, boleh 2, boleh -5 gitu ya. Tapi yang paling mudah mencoba menggunakan angka 0. Nanti nggak pakai ngitung. 0 letaknya di mana? Kalau di sini kan lebih dari 6. Kalau di sini lebih dari 4/3 kurang dari 6. Kalau 0 berarti kan kurang dari 4/3. Berarti 0 itu berada di daerah kiri. Sekarang, kalau X-nya saya ganti 0. Kalau X-nya saya ganti 0. Ya, tadi yang difaktorkan. Kalau X-nya diganti 0. 0 dikuadratkan 0. 0 kali 3. 0. Dikurangi 22 kali 0. Tetap 0. 0 semuanya ini berarti. Berarti positif 24. Karena X-nya tadi diganti 0, maka menghasilkan positif 24. Jadi nanti tidak penting positif berapa nilainya. Yang kita butuhkan hanyalah positif atau negatif. Gitu aja. Karena di sini bernilai positif, maka 0 dan sekitarnya bernilai positif. Kalau daerah kiri itu bernilai positif, daerah sebelahnya selalu berlawanan. Kalau daerah kiri ini sudah ketemu tadi bernilai positif, sebelahnya selalu berlawanan, berarti negatif. Sebelahnya juga selalu berlawanan dengan ini, berarti positif. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang gini, karena kalau tadi soalnya sebelum difaktorkan, sebelum pembuat 0 gitu ya, kurang dari sama dengan. Karena kurang dari sama dengan yang diminta, maka daerah yang digunakan daerah yang negatif. Sedangkan kalau soalnya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka gunakan daerah yang positif. Ini juga gitu. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, gunakan yang negatif. Kalau kurang gitu ya, negatif. Kalau lebih berarti positif. Karena soalnya ini tadi kurang, berarti daerahnya daerah yang negatif. Daerah ini yang negatif kan ya. Negatif berarti ini. Berarti saya buat garis. Klik 2 kali. Ini kalau mengganti warna, saya outline. Kalau ganti tebal tipisnya di web. Tebal tipisnya. Kalau dashes itu di garisnya putus-putus atau tidak putus, lurus kayak gitu. Kalau row tentang panah, nanti panah, tanda panah. Berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah ini. Karena diminta kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, gunakan daerah yang negatif. Maka himpunan penyelesaiannya di kiri apa? 4/3. Tulis sebelah kiri 4/3. Yang kanan apa? 6. Tulis di sebelah kanan. Tengah-tengahnya diberi X. Ya. Tandanya sama-sama kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena di antara 4/3 dengan 6. Ingat bacanya adalah X lebih dari sama dengan 4/3. Berarti kan lebih dari 4/3. Ke kanan kan ya. Tapi kurang dari sama dengan 6. Berarti dibatasi sampai 6. Untuk X elemen bilangan Y. Misalkan jika
tadi bentuknya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerahnya adalah daerah positif yang jadi jawaban. Daerah positif mana? Yang kiri dan kanan. Sebelah kiri ini itu apa? Kurang dari sama dengan 4/3. Maka ditulis X kurang dari sama dengan 4/3. Atau daerah positif yang satunya mana? Sebelah kanannya 6. Kalau sebelah kanan itu kan lebih dari sama dengan 6 berarti. Maka atau X lebih dari sama dengan 6. Untuk X elemen bilangan real. Sampai di situ ada pertanyaan? Bingungnya di mana? Tidak apa-apa. Tidak bingung? Paham? Nanti file ini saya berikan ke kalian. Memang ada hal yang tidak saya tulis semuanya lengkap di sini. Saya utarakan sehingga rekaman Zoom ini yang saya upload ke YouTube itu sebagai pengulangan. Kalau misalkan ini tadi yang dimaksud Pak Andri apa lupa saya, bisa melihat dari channel YouTube. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Coba di rumah, gitu ya, coba di rumah gunakan bentuk yang cara kedua, positif negatif tadi yang ada 4 bentuk gitu ya. Coba di rumah cari jawaban dari soal ini menggunakan bentuk yang positif negatif seperti cara yang kedua yang di atas gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Semoga tidak bingung. Coba minta tolong kameranya on dulu, saya lupa. Saya minta tolong kameranya di on kan dulu. Yang belum buat apa, yang belum absensi silakan absensi ya. Yang belum absensi silakan absensi. Zihan bisa diaktifkan kameranya. Oke. Bisa dinonaktifkan kameranya untuk menghemat kuota. Bentar saya simpan dulu. Setelah saya pelajaran apa? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Mem Sulis atau Mem Cus? Mem Carol. Oh, Mem Carol. Oke, semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Setelah ini nanti saya kirimkan file itu tadi untuk bahan belajar. Kalau nanti butuh penjelasan ulang gitu ya, silakan lihat di channel YouTube setelah saya upload. Biasanya kan setelah agak siang biasanya saya kirim link itu. Saya cukup sekian, semoga pelajaran kita tetap bermakna walaupun kondisinya masih seperti ini gitu ya. Yang di daerahnya ada jatah vaksinasi, silakan ikut di situ, lebih cepat lebih baik, karena kalau di sekolah sampai sekarang belum ada jadwal. Dulu dapat kabar bahwa nanti bulan Agustus, antara Agustus sampai September, tapi tanggalnya belum tahu gitu ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.